Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jemaah DNSA dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ayus Bidayat. Jangan lupa nanti di YouTube like and share, jangan lupa subscribe juga. Pada kesempatan siang ini saya akan membahas tentang sensasi di dalam zikir nafas dan sensasi di saat aplikasi kehidupan. Jadi banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang mengamalkan zikir nafas mengalami sensasi-sensasi di saat berzikir. Apa sajakah sensasi di saat berzikir itu? Jadi banyak pengalaman sahabat atau teman yang mengalami di saat duduk timpu itu sensasinya ada yang kakinya merasa kesemutan, kebas, atau merasa hilang, nggak punya kaki. Nah itu sensasi. Terus sensasi didongakkan, tertarik, terdongak ke atas begini. Nah itu sensasi juga. Terus sensasi disujudkan, ada juga sensasi disujudkan. Jadi lagi zikir tiba-tiba kita tersujud dan nanti terbangun lagi. Nah itu sensasi disujudkan. Lantas sensasi apa lagi? Ada yang sensasi pendengaran, mendengarkan bisikan-bisikan atau omongan-omongan. Nah, itu sensasi. Terus ada juga yang sensasi diperjalankan astral, masuk ke alam-alam, alam gaib, yang istilahnya sebetulnya yaitu alam bawah sadar kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Yang biasanya yang sudah tersimpan di alam bawah sadar itu ya cerita-cerita perjalanan spiritual seseorang, yang ketemu wali, yang ketemu ini. Nah itu sensasi. Kenapa saya bilang sensasi? Karena di saat kita berhenti di sensasi itu, maka akan terputus kesadaran kita kepada Allah. Di saat kita duduk timpu, sudah berserah, udah nyaman, udah rileks, tiba-tiba kaki kita kesemutan. Nah kesadaran kita itu berhenti menyadari kesemutan saja, dan kita ikutin itu. Aduh kaki saya kesemutan nih, aduh lama-lama kram nih. Nah itu akhirnya berhenti di situ. Kesadarannya tidak lanjut ke Allah, tidak lurus ke Allah, tapi berhenti di sensasi. Sensasi kesemutan, sensasi pikiran, perasaan. Nah itu banyak yang terjebak di situ. Terus bagaimana untuk menghadapi sensasi itu? Jadi kita terima aja dulu, kita terima. Oh ini misalkan sensasi pikiran, kita terima. Oh ini sensasi pikiran, kita terima, kita serahkan lagi ke Allah, sehingga kesadaran kita itu tetap ke Allah. Jadi nggak berhenti di pikirannya. Di saat kita kesemutan, ya kita pakai kesadaran, kita terima, kita pasrahkan lagi ke Allah. Yang memberi kesemutan ini Allah. Nah, jadi sehingga apa? Ya tidak berhenti di kesemutan, berhentinya di Allah kesadarannya. Nah itu sensasi-sensasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi sensasi di saat kita zikir nafas, duduk timpu. Nah itu sensasinya. Nah, terus sensasi dalam aplikasi. Nah ini yang banyak orang merasa nggak kuat, dan banyak yang terjebak di dalam sensasi dalam aplikasi. Jadi apa contoh dalam aplikasi? Kita zikir nafas, tapi dalam aplikasi masih emosian. Nah itu sensasi.
Jadi di saat kita zikir nafas tapi masih baperan, nah itu sensasi. Terus ada sensasi lagi dari rumah tangga, dari istri. Ada sensasi anak, sensasi keluarga. Nah, ini banyak di situ. Nah, permasalahan dalam misalkan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, nah itu termasuk sensasi dalam aplikasi. Kalau kita berhenti di sensasi itu, sehingga kesadaran kita akan putus kepada Allah. Jadi di saat kita dapat sensasi atau menghadapi sensasi masalah, nah masalah ini termasuk sensasi dalam aplikasi. Jadi di saat kita menyadari itu sensasi, ya kita akan menyadari ini dari Allah dan kita akan kembalikan lagi ke Allah, sehingga kesadaran kita itu nggak berhenti di sensasi itu, sehingga tetap menyadari Allah. Nah itu yang disebut tetap lurus, itu nggak berhenti di sensasi. Jadi banyak sensasi-sensasi yang kita alami di dalam aplikasi ini. Ya, sensasi dalam penglihatan misalkan. Di saat kita nonton film, nonton sinetron, apakah tetap jiwa kita menyadari atau Allah, atau kesadaran jiwa kita berhenti di sinetron? Nah, kalau berhenti di sinetron berarti itu yang disebut berhenti di sensasi. Terus kita misalkan mendengarkan musik, apakah di saat kita mendengarkan musik itu kesadaran kita tetap ke Allah atau berhenti di musik? Kalau berhenti di musik ya berarti diam di sensasi, berhenti di sensasi. Jadi kesadarannya terputus ke Allah. Nah itu para sahabat. Jadi apakah dari sensasi itu ada pembelajarannya? Ya ada sebetulnya, tapi kita nggak usah mencari-cari makna dari sensasi itu, karena di saat kita mencari-cari makna sensasi itu ya akan menjadi hijab juga. Maka kita akan sibuk dengan mencari sensasi. Nah, padahal di saat Allah memberikan sensasi itu nanti ada pemahaman. Kenapa saya mengalami sensasi itu? Oh, ternyata Allah memberikan pemahaman ini. Nah, itu. Jadi nanti Allah sendiri yang memberikan pemahaman dari sensasi-sensasi yang kita alami. Jadi nggak perlu kita cari-cari makna dari sensasi, tapi sadari saja sensasi itu dari Allah. Dan sesungguhnya dari sensasi itu banyak pembelajaran untuk jiwa kita. Karena kalau tanpa melewati itu, ya istilahnya nggak diproses. Justru dikarenakan kita mengalami sensasi itulah proses awal. Kuat enggak itu di proses kesadaran kita itu masih kuat enggak, tetap lurus ke Allah. Istilahnya dengan melihat sensasi itu banyak, sensasi perilaku seseorang, apakah kita masih terbawa dengan perilaku seseorang atau ucapan seseorang. Nah itu sensasi juga dalam aplikasi. Jadi kalau kita nggak menyadari di sebalik makhluk itu, dia akan terbawa. Jadi itu teman-teman, pembahasan tentang masalah sensasi. Karena ya tidak dipungkiri di saat kita mengamalkan zikir apapun pasti akan mengalami sensasi di saat berzikir. Nah, di saat mengaplikasikan pun yaitu ada sensasi. Nah, bagaimana di saat cara mengaplikasikan sadar Allah ini dalam kehidupan? Ya di saat diperjalankan jiwa, raga, dan ruh kita ini berangkat ke kantor misalnya. Nah, mata kita itu melihat perempuan. Nah, jiwanya ini menyadari Allah atau enggak? Nah, kalau enggak menyadari Allah ya berhenti di sensasi penglihatan mata. Gitu. Tapi kalau misalkan matanya melihat perempuan itu, tapi jiwanya menyadari Allah, berarti dia tidak berhenti di penglihatan atau tidak berhenti di sensasi penglihatan. Nanti dia jiwanya tetap lurus ke Allah.
Jadi gitu untuk para sahabat, para teman-teman sekalian dimanapun berada yang mungkin bingung dengan pengalaman sensasi-sensasi. Jadi sensasi itu nggak usah dicari maknanya, tapi ya diterima saja, nanti dipahamkan oleh Allah dalam aplikasi kehidupan. Jadi sensasi-sensasi itu ya sebuah proses agar kita memahami bagaimana proses menuju lurus ke Allah. Jadi proses menuju lurus ke Allah itu bukan lurus aja, tapi yang ngalamin kalikunya, beloknya, kadang lurus kadang bengkoknya itu ya dialamin gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa masih banyak dosa, masih banyak salah, tidak usah diakui merasanya itu, tapi ya sadari saja kalau memang kita sudah berbuat dosa, ya kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, dan kita yakini dengan istighfar itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, karena Allah itu maha pengampun dan maha segalanya. Jadi enggak memandang latar belakang kita di saat kita ingin kembali kepada Allah. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang sensasi dalam zikir, duduk timpu, ataupun sensasi dalam aplikasi kehidupan. Silakan. Ini saya sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Bang Denny Kaca, ada Maya Norwinda, ada Wiji Pinilih, ada Kang Ayi, ada Matar Makrifat. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi tentang masalah sensasi di saat berzikir dan sensasi di saat aplikasi kehidupan. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan akhiri pembahasan sensasi di saat berzikir dan sensasi di saat aplikasi kehidupan. Jadi sudah jelas, kita ini jangan berhenti di sensasi, tapi kita lalui sensasi itu, karena sensasi itu pun adalah sebuah pembelajaran dari Allah yang harus kita lewati di saat kita berspiritual atau semakin mendekat ke Allah. Jadi disinilah diperlukan kesungguhan kita. Di saat kita hanya mengandalkan kemampuan diri, otomatis kita tidak akan mampu untuk mengenal Allah, tidak akan mampu untuk mendekat ke Allah. Tapi di saat kita mengandalkan kekuatan Allah, disinilah nanti kita akan dimampukan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diseriuskan oleh Allah. Jadi bagi para sahabat, para teman-teman dimanapun berada, jangan berkecil hati. Niatkan dalam hati kita, kesungguhan kita, bahwa kita mendekat itu ya benar-benar dengan kepasrahan, ketidakberdayaan diri kita kepada Allah, sehingga nanti di situ dimampukan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, jadi kekuatan Allah itu ya sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Jadi cukup kita sadari. Jadi kalau masih bisa dibayangkan, ya berarti itu bukan kekuatan Allah. Karena ya Allah itu laisa kamitslihi. Kekuatannya pun ya laisa kamitslihi. Kemahaannya pun ya laisa kamitslihi. Jadi nggak bisa dibayangkan dan nggak bisa diserupakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Wiji Pinilih. Saat mulai zikir, saat mulai mengenal diri kita, ada kemungkinan jiwa kita nyasar nggak, Kang? Insya Allah kalau tujuannya Allah nggak bakalan nyasar, karena sesungguhnya jiwa kita itu nggak kemana-mana, yang meluas itu kesadarannya. Cuman ada sensasi seakan-akan ada yang keluar, padahal ya nggak kemana-mana, jiwa kita tetap ada. Cuman nanti kita akan sadar jiwa yang mana, jasad yang mana, ruh yang mana, nanti di situ yang pahamkan Allah.
Jadi kalau untuk nyasar ya pastilah ngalamin nyasar. Tapi nyasar di sini bukan nyasar yang nggak jelas gitu ya, istilahnya mengalami lika-liku di dalam saat ingin lurus ke Allah itu loh. Jadi bukan nyasar nggak jelas, bukan nyasar jiwanya ke hutan terus nggak bisa balik lagi, bukan begitu. Jiwanya tetap ada, cuman dalam kesadarannya ini yang kadang-kadang masih naik turun, itu yang disebut kadang nyasar, kadang bengkok. Nah itu. Jadi pas di saat lagi iman kuat lurus ke Allah terus. Tapi begitu iman lemah kadang-kadang ya belok lagi. Itu yang disebut kadang-kadang nyasarnya di situ. Istilahnya tersesat di jalan yang lurus. Tapi ya masih mending daripada tersesat di jalan yang sesat, repot Pak. Lebih baik kita tersesat di jalan yang lurus, tujuannya pasti. Gitu. Oke, itu jawabannya Pak Wiji Pinilih. Bang Ahmad, Bang, ketika duduk timpu itu kita sering mengalami kesakitan kaki, apakah kita teruskan atau gimana Bang? Ya, memang di saat kita awal-awal itu akan mengalami sensasi kesakitan kaki. Tapi kalau sudah lama-lama dan kita sudah mulai berserah total, dipahamkan oleh Allah untuk berserahnya, di situ ya sudah tidak terpengaruh lagi dengan sakit kaki. Jadi sakit kakinya akan hilang dengan sendirinya, dihilangkan oleh Allah. Karena kalau sudah pasrah, sudah merasakan masuk di wilayah ilahiyah itu ya sudah tidak merasakan apa-apa. Jadi yang ada itu kenikmatan di saat kita berzikir. Jadi rasa sakit kaki itu sudah hilang. Tapi nanti setelah selesainya baru terasa lagi gitu biasanya. Pak Ahmad, yang saya alami begitu. Jadi di saat kita benar-benar lillah zikirnya itu 3 jam itu ya nggak terasa apa-apa. Tapi setelah selesainya baru terasa kaki ini kesemutan atau sakit. Dan itulah lahiriahnya ya tetap merasakan sakit. Walaupun jasadnya ya tidak terganggu dengan rasa sakit lahiriahnya. Jiwanya tetap tenang dan nggak merasakan sakit. Yang merasakan sakit itu jasad. Jadi di saat Allah meniupkan ruh ke dalam jasad, nah disinilah maka aktiflah penglihatan, pendengaran dan perasaan. Nah jadi jasad ini bisa merasakan sakit itu karena masih ada ruh. Gitu. Kalau sudah tidak ada ruhnya, ya sudah jadi bangkai. Nah kalau jiwa-jiwa ini yang bisa menyaksikan tadi. Jadi walaupun matanya terpejam, nah, jiwa ini bisa menyadari jasad ini sedang duduk. Nah itu jiwa. Jadi tanpa harus berpikir jiwa ini bisa menyadari gitu loh. Ya, makanya di saat kita mengenal Allah itu ya harus pakai kesadaran jiwa. Karena kesadaran ini di luar akal pikir kita. Jadi Allah itu nggak bisa dipikirkan, dibayangkan, nggak bisa. Itu disadari. Bagaimana menyadari itu ya sadari aja sudah, yakin gitu loh. Nggak pakai dibayang-bayang lagi. Contohnya gini, kita di saat kita duduk, kalau kita pikir itu kan dibayangkan. Saya memikirkan saya sedang duduk itu dibayangkan oleh pikiran itu. Nah, tapi kalau dengan kesadaran itu nggak pakai dibayangkan, ya disadari aja. Oh, jasad saya sedang duduk. Jelas, nyata, tersaksikan, tapi tidak dibayangkan gitu loh. Kalau pakai kesadaran itu pasti, yakin. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang sensasi? Sensasi di saat berzikir atau sensasi di saat aplikasi kehidupan? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan teman-teman, kita diskusikan. Jadi memang sensasi ini akan kita lewati. Yang penting
kita sadari saja sensasi itu dari Allah dan kita kembalikan ke Allah, sehingga apa, tidak terhenti di sensasi, tetap kesadarannya menyadari Allah. Kesaktian pun sensasi, kesaktian terbuka mata batin, bisa membaca orang ini itu, nah itu termasuk sensasi, itu sensasi dalam berspiritual, mengenal Allah. Makanya kesadaran yang bagaimana untuk dekat sama Allah, ya sadar Allah, Pak. Kesadaran yang sadar Allah, jiwanya itu sadar Allah. Pak Domingus, kesadaran yang bagaimana untuk dekat sama Allah, ya jiwanya sadar Allah. Di situ akan menyadari dekat dengan Allah, dan di situ kita akan selalu berkomunikasi dengan Allah menggunakan kesadaran. Karena bahasa kesadaran ini ya sudah bukan pakai kalimat atau kata-kata, tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa kalimat. Nah di situ nanti akan memahami bagaimana dekatnya bersama Allah, nggak bisa dibayangkan. Jadi dekatnya bersama Allah itu nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dibayangkan, tapi harus disadari dengan kesadaran. Makanya aktifkan dulu kesadaran jiwanya, sehingga akan dipahamkan nanti, dipahamkan oleh Allah dalam aplikasi setelah aktif jiwanya sadar Allah. Jadi dekat bersama Allah itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dipikirkan, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Yang bisa menyadari ya di situ menyaksikan kedekatannya seperti apa, tapi menyaksikannya dengan kesadaran, bukan dengan pikiran, bukan dengan mata. Oke Pak Domingus, bisa dipahami? Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan, ditanyakan? Jadi kesadaran itu adalah sebuah fasilitas juga dari Allah yang ada di dalam jiwa kita. Ruh adalah fasilitas jiwa juga untuk komunikasi langsung bersama Allah. Inilah memang kadang-kadang kalau kita belum mengalami itu ya bingung, tapi setelah mengalami ya jawaban cuma oh. Makanya DN Zikir Nafas Sadar Allah ini ilmunya ilmu laku. Kalau kita mau paham ya harus mau melakukan, baru nanti dipahamkan oleh Allah. Karena kalau belum melakukan, hanya pertanyaan-pertanyaan, ya mungkin akan membingungkan jenengan sendiri. Tapi di saat jenengan sudah laku, lalu ada kebingungan, lalu ditanyakan, insya Allah ada jawaban. Karena mungkin di situ sudah satu frekuensi dan satu perjalanan, otomatis akan paham apa yang dialami kalau benar-benar melakukan. Gitu. Matur suwun Mas. Ya sama-sama Pak Domingus. Jadi bagi teman-teman yang mengamalkan zikir nafas, seberat apapun sensasinya, cukup kita sadari, jangan berhenti di sensasi, karena tujuan kita itu Allah. Jadi kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Di saat kita sudah bisa di dalam kehidupan kita itu, jiwa kita itu selalu tenang, menyadari Allah, nah itu sudah istilahnya bahasa keilmuannya apa ya, mati sejeroning urip. Mohon doanya Kang biar bisa melaksanakan dan bisa dipahamkan oleh Allah.
Ya, Pak Wiji Pinili, mudah-mudahan jenengan diberikan kemudahan oleh Allah. Karena yang bisa memberikan kemudahan dan kepahaman ya hanya Allah. Lanjutkan. Walaupun selangkah demi selangkah tetap melangkah. Karena proses itu tidak akan pernah bohong. Jadi di saat kita mau laku, ya akan diproses. Dan hasil dari proses itu tidak akan pernah menipu gitu, tidak akan pernah bohong. Itulah nyatanya, hasilnya. Jadi kan selama ini kita itu kan mengenal Allah itu baru katanya. Allah dekat katanya, Allah Maha Penolong katanya, Allah Maha Penyembuh katanya, Allah Maha Pemberi katanya, kan gitu. Nah, di saat kita laku dan kita aktif kesadaran yang menyadari Allah yang dekat, di situ akan menyaksikan nyatanya, bukan katanya. Allah yang Maha Penolong itu, Maha Pemberi itu, Allah Maha Penyembuh itu, ya disaksikan. Perbuatannya itu tersaksikan. Tersaksikan dengan kesadaran kita. Dan perbuatan Allah ya nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa disamakan dengan perbuatan makhluk. Makanya kuncinya ya harus sadar dulu jiwa. Nanti sadar jiwanya ini udah aktif, menyadari jiwa, nah baru nanti jiwanya menyadari Allah. Jadi kenal diri dulu, baru nanti kenal yang menciptakan diri. Ya diri itu ya jiwa, atau yang bahasa Arabnya nafs. Nah, jadi nanti setelah pemahaman dari mulai mana jasad, mana jiwa, mana ruh dalam berspiritual duduk tempo dan nanti dalam aplikasi, dan itu terus berkembang kalau kita tetap mengamalkan atau menjalankan, apalagi kalau mengaplikasikan action. Jadi bukan hanya sekedar untuk pemahaman, tapi diaplikasikan dalam kehidupan. Dan memang cukup luar biasa dalam proses itu, yang ngeri-ngeri sedap. Ya di saat kita masih mengakui ya pasti akan ngeri. Tapi kalau sudah tidak kita mengakui, ya sudah sedap aja, nikmat. Karena apapun yang terjadi tetap nikmat dari Allah. Dan disitulah makanya nanti kita akan menerima, akan tetap bersyukur ke Allah, menerima ketentuan Allah, meyakini dengan atas semua ya kebesaran Allah itu ya, tanpa ada keraguan. Oke teman-teman, masih ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Jadi tadi pembahasan kita adalah pembahasan masalah sensasi. Jadi sensasi ini memang akan pasti kita lewati, dan di saat kita mengalami sensasi itu ya ada pembelajaran atau pemahaman yang Allah berikan, maupun dalam duduk timpu maupun di dalam aplikasi kehidupan. Yang penting jangan terbuai dengan sensasi atau berhenti di dalam sensasi tersebut. Kalau sudah berhenti, terbuai, ya sudah terputus kesadaran kita menuju Allahnya. Oke, paham sudah teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mau saya akhiri. Nanti kita lanjut lagi dalam pembahasan yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.